Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Eka Nugraha dengan NPM 231063116004. Saya akan membuat resume tentang hasil praktikum arsitektur sistem komputer. Yang pertama itu ada pengenalan sistem operasi komputer. Sistem operasi adalah perangkat lunak dasar yang sangat penting dalam sebuah komputer. OS berfungsi sebagai pengatur utama yang mengelola semua sumber daya komputer, seperti perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Tanpa sistem operasi, komputer tidak akan bisa menjalankan program aplikasi apapun karena OS menyediakan lingkungan kerja yang terorganisir dan memudahkan interaksi antara pengguna dengan perangkat komputer. Secara sederhana, sistem operasi adalah jembatan yang menghubungkan pengguna dengan perangkat keras komputer. OS mengatur bagaimana perangkat keras seperti CPU, memori, dan perangkat input ataupun output bekerja bersama-sama agar komputer dapat berfungsi dengan baik. Sistem operasi juga mengatur penggunaan memori, penjadwalan tugas, dan pengelola file sehingga berbagai program dapat berjalan secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Beberapa fungsi utama sistem operasi antara lain: manajemen sumber daya komputer. OS mengatur akses ke perangkat keras seperti disk penyimpanan dan memori agar semua aplikasi dapat berjalan dengan lancar. Antarmuka pengguna. OS menyediakan tampilan yang mudah digunakan baik berbasis GUI maupun berbasis teks CLI, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan komputer dengan mudah. Pengaturan dan pengendalian perangkat keras. OS mengoptimalkan fungsi perangkat keras agar bekerja secara efisien dan mencegah konflik antar perangkat. Menjalankan program aplikasi. OS memungkinkan program seperti pengelola kata, browser, dan game untuk berjalan dengan memanfaatkan layanan inti dari OS. Sistem operasi yang umum digunakan meliputi Microsoft Windows, macOS, Linux untuk komputer desktop, serta Android dan iOS untuk perangkat mobile. Masing-masing memiliki keunggulan dan fungsi yang sesuai dengan kebutuhannya pengguna. Spesifikasi komputer. Spesifikasi komputer adalah rincian teknis yang menggambarkan kemampuan dan fitur dari sebuah komputer. Spesifikasi ini sangat penting untuk mengetahui beberapa cepat komputer dapat bekerja dan jenis tugas apa yang dapat dijalankan dengan baik. Spesifikasi ini sangat penting agar pengguna bisa menyesuaikan kebutuhan perangkat yang akan dipilih. Prosesor atau CPU merupakan otak komputer yang menjalankan perintah dan mengatur seluruh proses. Kecepatan proses diukur dalam gigahertz dalam jumlah inti core, mempengaruhi kemampuan multitasking serta kecepatan pemrosesan data. RAM, Random Access Memory. Memori sementara yang digunakan saat komputer menjalankan aplikasi. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak program yang bisa dibuka bersamaan tanpa membuat komputer lambat. Media penyimpanan HDD ataupun SSD. HDD kapasitas besar dan harga lebih terjangkau. Akan tetapi, kecepatan baca tulis lebih lambat dibandingkan SSD. Sedangkan SSD lebih cepat dan responsif, membuat proses booting akses data jauh lebih singkat dibandingkan HDD. Motherboard, papan utama yang menghubungkan semua komponen komputer. Motherboard di Motherboard menentukan jenis prosesor, RAM, dan kartu grafis yang dapat digunakan. Grafis, VGA, atau GPU. Mengolah data visual dan menampilkan gambar ke monitor. Penting untuk membutuhkan desain, editing video, atau gaming. Power supply. Menyediakan dan menstabilkan daya listrik ke seluruh komponen komputer agar dapat berfungsi dengan baik. Komponen pendukung seperti terminal optical drive, yaitu CD atau DVD. Kemudian perangkat input, keyboard atau mouse.
Dan adapun perangkat outputnya, yaitu monitor, printer, dan speaker. Selanjutnya, perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer adalah komponen fisik yang membentuk komponen komputer dan bekerja bersama sistem operasi untuk menjalankan fungsi komputer. Berikut penjelasan singkat namun lengkap mengenai komponen utama perangkat keras. Pertama itu ada motherboard. Ini mempunyai fungsi papan utama yang menghubungkan semua komponen komputer seperti CPU, RAM, dan perangkat lain agar dapat bekerja bersama secara terkoordinasi. Kedua, prosesor CPU berfungsi sebagai otak komputer yang menjalankan instruksi dan mengatur semua proses dalam komputer. Kecepatan dan jumlah inti CPU menentukan performa komputer. Ketiga, ada RAM. RAM ini adalah memori sementara yang penyimpanan data dan program yang sedang dijalankan, memungkinkan komputer bekerja cepat dan multitasking lancar. Keempat, ada hard disk drive, DD, dan solid state drive atau SSD. Adalah media penyimpanan permanen. HDD memiliki kapasitas besar, tapi kecepatan lebih lambat. Sedangkan SSD lebih daya tahan guncangan karena tanpa bagian mekanis. Yang kelima, kartu grafis VGA atau GPU. Mengolah data visual dan menampilkan gambar di monitor. Penting untuk aplikasi grafis dan game. Yang keenam, power supply unit atau PSU. Mengubah listrik dari sumber penjadi daya yang dibutuhkan semua komponen komputer agar berfungsi dengan stabil. Yang ketujuh, perangkat input seperti keyboard, mouse, dan scanner digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke komputer. Kedelapan, perangkat output seperti monitor, printer, dan speaker menampilkan hasil pengolahan data kepada pengguna. Kesembilan, perangkat penyimpanan tambahan seperti flash disk, flash drive memudahkan memindahkan data antar komputer. Ke-10, ada LAN card memungkinkan komputer terhubung ke jaringan lokal atau internet untuk komunikasi data. Kesimpulannya, pengenalan sistem operasi komputer, spesifikasi komputer, dan perangkat keras merupakan dasar penting dalam memahami cara kerja sebuah komputer. Sistem operasi berperan sebagai pengelola utama yang mengatur pengguna perangkat keras dan perangkat lunak, sehingga komputer dapat digunakan dengan mudah dan efisien. Spesifikasi komputer memberikan gambaran tentang kemampuan dan performa sebuah perangkat, yang sangat menentukan apakah komputer tersebut sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik untuk tugas ringan maupun berat. Sementara itu, perangkat perangkat keras adalah komponen fisik yang saling terhubung dan bekerja bersama agar komputer dapat berfungsi dengan baik. Dengan memahami ketiga aspek ini, pengguna dapat memilih, merakit, dan memanfaatkan komputer secara optimal sesuai kebutuhan serta lebih mudah dalam melakukan perawatan atau pemecahan masalah yang mungkin terjadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.